Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi video kali ini dengan saya Fani Salim. Di sini saya akan menjelaskan apa transformasi peran Bank Indonesia atau BI dengan OJK. Transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan OJK terjadinya karena adanya perubahan fungsi pengaturan dan pengawasan bank sebelumnya. Bank Indonesia memiliki peran ganda sebagai bank serta dan pengawasan perbankan, namun sejak tanggal 31 Desember 2013 OJK secara resmi mengambil alih fungsi pengawasan aturan perbankan dan Bank Indonesia. Perubahan ini bertujuan untuk memisahkan fungsi bank sentral dari fungsi pengawasan dan pengaturan sebagai Bank Indonesia, menjaga stabilitas moneter dan mengatur kebijakan moneter. Sementara itu, OJK bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan termasuk perbankan, pasar modal, dan asuransi. Dengan demikian, Bank Indonesia dapat lebih fokus pada tugas-tugasnya sebagai berikut sebagai bank sentral seperti ini. 1. Mengatur kebijakan moneter. 2. Menjaga stabilitas moneter. 3. Mengatur likuiditas bank. 4. Mengawasi sistem pembayaran. Sementara itu, OJK bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan termasuk 1. Ada pengawasan dan pengaturan perbankan. 2. Ada pengawasan dan pengaturan pasar modal. 3. Pengawasan dan pengaturan asuransi. 4. Ada melindungi kepentingan konsumen. Itu saja alih fungsi pengawasan dan pengaturan perbankan dari Bank Indonesia. Dalam menjalankan perannya, Bank Indonesia dan OJK saling bekerjasama untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Di sini ada bagaimana peran Bank Indonesia setelah berdirinya OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Di tugas dan wewenang Bank Indonesia setelah terbentuknya OJK berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang BI, yaitu Bank Indonesia konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah dibanding perekonomian dan pengawasan terhadap bank. Peran Bank Indonesia atau BI setelah berdirinya Otoritas Jasa Keuangan OJK pada 2013 adalah sebagai berikut. Ada peran utama. 1. Kebijakan moneter mengatur suku bunga, likuiditas, dan inflasi. 2. Mengelola mata uang, mengatur peredaran uang, dan mengelola cadangan devisa. 3. Ada pengawasan serta pembiayaan. Ada mengatur sistem pembiayaan. 4. Ada kebijakan keuangan, memberikan rekomendasi kebijakan keuangan. Di sini ada peran pendukung. 1. Kebijakan makrobriksi atau mengatur kebijakan untuk mengurangi risiko sistemik. 2. Mengawasi risiko sistemik, mengidentifikasi risiko sistem keuangan. 3. Ada kerjasama internasional, meningkatkan kerjasama dengan lembaga keuangan nasional. 4. Ada penelitian analisis, melakukan penelitian ekonomi. Di sini ada peran OJK. 1. Ada kerjasama pengawasan, mengawasi lembaga keuangan. 2. Pertukaran informasi, berbagi informasi. 3. Ada kerjasama kebijakan, mengambilkan kebijakan. Di sini ada fungsi dilakukan oleh OJK. Pengawas 1. Ada pengawasan perbankan. 2. Ada pengawasan lembaga keuangan non-bank. Ketiga, ada perlindungan konsumen. Di sini apa fungsi utama dalam transformasi kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia? 2. Apa faktor utama dalam transformasi kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia? Faktor utama kebijakan BI adalah menjaga stabilitas, termaksud nilai tukar dan suku bunga, sembari mendorong pertumbuhan yaitu inflasi melalui baruan kebijakan moneter dan sistem pembayaran. Di sini ada fokus utama. 1. Stabilitas harga, mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga. 2. Stabilitas sistem keuangan, mengatur dan mengawasi sistem keuangan untuk mencegah krisis. 3. Ada pertimbangan ekonomi. Di sini mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan moneter. Ada kebijakan utama. 1. Kebijakan moneter mengatur suku bunga, likuiditas, dan inflasi. 2. Ada kebijakan makrodosi, mengatur kebijakan untuk mengurangi risiko sistemik. 3. Ada pengawasan sistem pembayaran, mengatur sistem pembayaran. Ada tujuan. 1. Mengutamakan stabilitas sistem keuangan. 2. Mendorong pertumbuhan ekonomi.
3. Mengurangi risiko inflasi. 4. Meningkatkan kepercayaan investor dan sistematis. Di sini ada segi 1. Mengembangkan instrumen kebijakan moneter. 2. Meningkatkan kerjasama dengan OJK dan lembaga keuangan internasional. 3. Ada mengimplementasikan kebijakan mikroprudensial. 4. Ada meningkatkan transformasi dan komunikasi. Apa saja peran utama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam sistem ekonomi Bank Indonesia? OJK memiliki peran vital memastikan stabilitas sistem keuangan Indonesia. Melembagaan ini melakukan pengawasan dan mengendalikan risiko dan sektor keuangan guna mencegah terjadinya krisis sistem yang dapat berdampak buruk pada perekonomian nasional. 1. Ada peran 1. Pengawasan dan pengaturan. Mengawasi dan mengatur lembaga keuangan seperti bank, asuransi, pasar modal, dan lembaga keuangan mikro. 2. Ada pelindungan. Lagi ke atas, di dua sudah. 2. Ada pelindungan konsumen, melindungi hak-hak konsumen jasa keuangan dan menyelesaikan sengketa. 3. Ada mengatur dan mengawasi kegiatan lembaga keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. 4. Menyampaikan sistem keuangan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keuangan dan menyebabkan sistem keuangan inklusif. Di sini ada fungsi utama. 1. Pengawasan perbankan. 2. Pengawasan pasar modal. 3. Pengawasan asuransi. 4. Pengawasan lembaga keuangan mikro. 5. Mengawasi lembaga keuangan non-bank. Ada tujuan. 1. Meningkatkan stabilitas sistem keuangan. 2. Melindungi kepentingan konsumen. 3. Mendorong pertumbuhan ekonomi. 5. Mengurangi risiko keuangan. Apa saja Bank Indonesia masih 3. Apakah Bank Indonesia memiliki tugas mengatur dan mengawasi bank meskipun sudah ada OJK? Otoritas Jasa Keuangan tanggal 31 Desember 2013. Bank Indonesia telah memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan bank kepada Otoritas Jasa Keuangan sejak Selasa tanggal 1 bulan Desember ini. Ada pengawasan. Di sini ada pengawasan sistematik. 1. Mengawasi stabilitas sistem keuangan. 2. Mengidentifikasi risiko sistematik. 3. Mengatur kebijakan mikroprudensi. Di sini ada kerjasama dengan OJK. Bersatu ada berbagai. 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. 2. Ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Di sini apa perbedaan peran fungsi Bank Indonesia atau OJK? BI memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan moneter dan kebijakan terkait perbankan seperti suku bunga dan likuiditas. Mereka juga memiliki wewenang untuk mengeluarkan peraturan terkait perbankan. OJK di sisi lain bertanggung jawab untuk mengeluarkan peraturan terkait pengawasan dan regulasi. 1. Ada berbagai informasi tentang lembaga keuangan. 2. Mengkoordinasikan kebijakan keuangan. 3. Melakukan pengawasan bersama. Di sini ada fungsi lain, mengatur kebijakan moneter. 2. Mengelola mata uang. 3. Mengatur sistem pembayaran. Ada sumber. 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1998 tentang Bank Indonesia. 2. Pengelola mata uang, mengatur peredaran uang dan mengelola cadangan devisa. 3. Ada penguasaan sistem pembayaran, mengatur sistem pembayaran. 4. Ada kebijakan makroprudensi, mengatur kebijakan untuk mengurangi risiko sistematik. Di sini ada pengawasan risiko sistem, mengidentifikasi risiko sistem keuangan. Di sini ada peran dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. 1. Pengawasan dan pengaturan, mengawasi dan mengatur lembaga keuangan, bank, asuransi, pasar modal. 2. Ada perlindungan konsumen, melindungi hak-hak konsumen jasa keuangan. 3. Mengatur dan pengawasan, mengatur dan mengawasi kegiatan lembaga keuangan,
4. Ada pengembangan sistem keuangan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keuangan. 5. Ada pengawasan kepatuhan, mengawasi dan kepatuhan lembaga keuangan terhadap peraturan. Di sini ada perbedaan utama. 1. OJK didirikan untuk menggantikan peran apa? OJK didirikan untuk menggantikan peran BaPPN LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam mengatur dan pengawasan bank, serta itu melindungi konsumen industri jasa keuangan. Asas pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan. Ada apa itu Itu BI pada kebijakan monitor dan stabilitas sistem keuangan, sedangkan OJK fokus pada pengawasan dan pengaturan lembaga keuangan. 2. BI tidak lagi mengawasi bank secara langsung, sedangkan OJK bertanggung jawab atas pengawasan bank. 3. Ada BI memiliki peran dan pengelola mata uang, sedangkan 6. OJK didirikan untuk menggantikan peran. Apa itu BaPPAM? LK adalah singkatan dari Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yang merupakan lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengatur, membina, dan mengawasi kegiatan standarisasi teknik di bidang lembaga. BaPPM LK dibentuk dari pengembangan Badan Pengawasan Pasar Modal dan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, namun sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun Indonesia Nomor 21 Tahun 2011, BaPPM LK digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Peran BaPPM LK sangat penting karena pasar modal merupakan tempat bertemuannya investor dan emiten. Transaksi dan di pasar modal melibatkan jumlah dan dana yang besar, sehingga diperlukan pengawasan yang ketat untuk mencegah praktek curang. Ada Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau BaPPM LK. 1. Ada pengawasan pasar modal. 2. Ada pengawasan lembaga keuangan non-bank. Di sini ada Departemen Keuangan. 1. Pengawasan asuransi. 2. Ada pengawasan lembaga keuangan mikro. Di sini ada Bank Indonesia atau BI. 1. Pengawasan perbankan. 2. Pengaturan ke lembaga perbankan. Di sini ada tujuan perbentukan OJK. 1. Meningkatkan efisien pengawasan. 2. Mengurangi risiko keuangan. 3. Meningkatkan perlindungan konsumen. 4. Mengembangkan sistem keuangan. Ada dasar hukum. 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 2. Ada Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2012. Apakah peran Bank Indonesia dalam stabilitas sistem keuangan? Pertama, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas monitor antara lain melalui instrumen suku bunga dan operasi pasar terbuka. Bank Indonesia ditunduk untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berkembang. Apakah tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan sistem ekonomi di Indonesia? Beberapa tantangan perekonomian antara lain tingkat produktivitas Indonesia masih perlu diperbaiki, terutama di tengah sumber pertumbuhan yakni kapitalis tenaga kerja atau total faktor produksi. Kemudian perusahaan Indonesia juga masih perlu ditingkatkan benar. Kemudian perusahaan Indonesia masih perlu ditingkatkan. Berikut beberapa aspek yang perlu diperbaiki. 1. Yang kompleks pada berlebih. 2. Ada perizinan yang lambat dan mahal. 3. Ada keterbatasan akses ke pembiayaan. 4. Ada investasi yang belum memadai. 5. Ada keterbatasan sumber daya manusia. Di sini ada solusi. 1.
simplifikasi perizinan dan prosedur. 2. Ada peningkatan transportasi dan akuntabilitas. 3. Ada pengembangan infrastruktur digital. 4. Ada peningkatan kualitas sumber daya manusia. 5. Ada pemberian instrumen untuk mengembangkan usaha. Ada instansi pemerintah. 1. Ada peran pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan perusahaan. 2. Ada Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang ciptaan kerja. 3. Ada program Indonesia Infrastruktur Promotion atau IIP. 4. Ada pengembangan zona ekonomi khusus KEK. Di sini ada indikator kemajuan. 1. Ada peringatan Fair of Doing Business atau EODB Indonesia. 2. Jumlah investor langsung. 3. Pertumbuhan PDB. 4. Ada jumlah penguasa. 4. Ada jumlah perusahaan baru. Apa saja yang akan terjadi apabila bank sentral merupakan kebijakan ketat dalam pemberian kredit. Kebijakan ketat dalam perbankan kredit. Jika bank sentral menerapkan kebijakan ketat dalam pemberian kredit, beberapa dampak yang mengikuti terjadi. 1. Mengurangi risiko kredit. Kebijakan ketat dalam mengurangi risiko kredit macet dan meningkatkan kualitas portofolio kredit. 2. Mengadilkan inflasi dengan mengurangi jumlah uang beredar, inflasi dalam dikendalikan. 3. Ada meningkatkan stabilitas sistem keuangan dan ketat dapat mengurangi risiko krisis keuangan. 4. Mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang dengan mengeluarkan kredit kepada sektor produktif. Pertambahan ekonomi jangka panjang dapat dipromosikan. Di sini ada dampak negatif. Itu ada mengurangi akses kredit. Kebijakan ketat dapat membatasi akses kredit bagi pelaku usaha kecil dan menengah UMKM serta individu sektor kredit rendah. 2. Ada penghambat pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Mengurangkan kredit dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka pendek. 3. Meningkatkan suku bunga. Kebijakan ketat dapat meningkatkan suku bunga sehingga memberatkan beban debitur. 4. Mengurangi konsumen. Mengurangi kredit dapat mengurangi konsumen dan mempengaruhi industri retail. Ada dampak lain. 1. Meningkatkan biaya operasional bank. Kebijakan ketat dapat meningkatkan biaya operasional bank. 2. Pengubahan perilaku bank. Bank mungkin lebih selektif dalam memberikan kredit. 3. Meningkatkan peran lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank seperti peer-to-peer lending mungkin meningkatkan perannya dalam merupakan kebijakan. Dalam menerapkan kebijakan ketat, bank sentral harus mempertimbangkan 1. Kondisi ekonomi makro. 2. Risiko sistem keuangan. 3. Dampak pada sektor retail. 4. Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan. Di sini ada sumber. 1. Bank Indonesia. 2. Ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. 3. Ada International Monetary Fund atau IMF. 3. Ada World Bank. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memiliki peran strategi dalam mengawasi dalam mengatur lembaga jasa keuangan baik bank maupun non-bank, menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi kepentingan konsumen. Berikut adalah peran OJK. Peran OJK terhadap lembaga jasa keuangan bank maupun non-bank. 1. Ada peran pegawai nasional bank dan lembaga keuangan non-bank. 2. Ada menentukan kesehatan keuangan dan risiko lembaga keuangan. 3. Ada mengatur standar keuangan dan prinsip kehati-hatian. Di sini ada peran pengaturan. 1. Menetapkan peraturan dan pedoman operasional. 2. Mengatur izin usaha dan mengatur izin usaha lisensi. 3. Mengatur pengelola risiko dan kepatuhan. Di sini ada peran perlindungan konsumen. 1. Melindungi hak konsumen. 2. Mengatur transparansi produksi keuangan. 3. Menanyakan keluhan konsumen. Di sini ada peran penggambaran. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keuangan. 2. Ada pengembangan sistem keuangan inklusif. Cepat. Kasih mati dulu.
saja memorfon. 3. Ada mendorong investasi keuangan. Di sini ada peranan 1. Berorganisasi dengan interaksi lain, bisa Kementerian Keuangan. 2. Ada melakukan penelitian dan analisis keuangan. 3. Ada mengembangkan kapasitas industri jasa keuangan. Di sini ada lembaga yang diawasi OJK. 1. Pada umum. 2. Bank syariah. 3. Ada bank kreditur rakyat atau BPR. 5. Ada lembaga keuangan mikro atau LKMM. 5. Ada perusahaan asuransi. 6. Ada perusahaan asuransi. 7. Ada perusahaan penyediaan jasa keuangan atau PPJK. 8. Perusahaan efek. 9. Ada lembaga biaya. Ada sumber. 1. Situs resmi OJK. 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 3. Ada peran OJK. Itu saja video dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dadah.